Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Pernah kepikiran gak sih soal ketegangan yang udah ada dari dulu banget dalam sejarah? Yaitu benturan antara kesaksian langsung dari orang yang melihat sendiri dengan penafsiran yang datang belakangan. Ini cerita tentang apa yang terjadi waktu suara saksi mata mulai memudar dan yang tersisa cuma gemanya aja. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang dalam banget dari seorang cendekiawan, Hugh Nibley. Pertanyaan ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Apa sih yang hilang dari kita saat kita beralih dari pengalaman langsung ke cuma mempelajari teks-teks kuno? Nah, ini dia nih konflik utamanya. Kelihatan jelas kan di sini? Di satu sisi, ada sang nabi. Dia saksi mata. Otoritasnya datang dari pengalaman pribadi. Aku melihatnya sendiri. Di sisi lain, ada sang cendekiawan, si penafsir. Otoritasnya datang dari riset dan analisis. Aku membacanya. Dua-duanya sama-sama cari kebenaran, tapi jalannya beda banget. Sekarang, biar lebih kebayang, kita langsung masuk aja ke studi kasus pertama kita. Kita bakal lihat gimana ini terjadi dalam sejarah. Kita akan kenalan sama seorang Kristen di masa awal bernama Quadratus yang hidup di zaman di mana para saksi mata mungkin banget masih ada. Biar kita paham klaimnya Quadratus, kita perlu lihat dulu posisinya di garis waktu sejarah. Dia hidup di periode yang krusial banget setelah zaman para rasul, tapi masih cukup deket sama kejadian aslinya buat bikin klaim yang berani. Dia ngomong di depan Kaisar Hadrianus itu cuma sekitar 90 tahun setelah pelayanan Kristus. Itu deket banget loh. Coba deh bayangin situasinya. Ngomong di depan kaisar itu bukan main-main ya. Taruhannya besar banget. Ini pembelaan buat sebuah keyakinan yang waktu itu sering disalahpahami dan bahkan dianiaya. Dan Quadratus datang bukan dengan argumen filosofis yang ribet, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih langsung. Dan ini dia argumen utamanya. Coba diperhatiin, dia nggak bilang, bacalah kitab suci kami. Enggak, dia bilang, lihat nih orang-orang ini. Buktinya, kata Quadratus, masih hidup dan bernapas. Ini klaim seorang saksi, bukan klaim seorang pustakawan. Dia nunjuk langsung ke bukti yang hidup. Tapi, ya gitu deh. Seiring waktu berjalan, klaim Quadratus yang tadinya jelas banget, ini malah jadi sebuah teka-teki. Ironis banget kan? Orang yang menunjuk ke bukti hidup, sekarang malah jadi objek perdebatan para cendekiawan. Jadi pertanyaannya sekarang, ya ini... Sejarah udah mengubah seorang saksi jadi sebuah pertanyaan riset. Siapa sih sebenarnya orang ini? Dan jawabannya ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Nah, disinilah kerjaan para cendekiawan mulai ribet. Kita punya beberapa potongan info. Ada seorang apologis, ada seorang nabi, ada seorang uskup. Apakah ini 3 orang yang beda atau 1 orang yang sama? Para sejarawan pun nggak yakin. Kesaksian aku melihat yang tadinya begitu gampang, sekarang udah berubah jadi teka-teki aku membaca yang rumit. Dan teka-tekinya makin rumit lagi. Jadi, buat ngerti Quadratus sang uskup, kita harus tahu dulu siapa pendahulunya, yaitu Publius. Tapi ternyata identitas Publius ini juga jadi perdebatan sengit. Masalahnya jadi kelihatan jelas banget waktu kita bandingin tradisi yang berbeda ini. 2 tradisi besar menafsirkan potongan-potongan sejarah yang sama, tapi hasilnya jadi 2 cerita yang beda banget. Tradisi ortodoks yang didukung sejarawan kuno bilang dia uskup Athena, sementara tradisi Katolik Roma nyambungin dia ke tokoh lain dari kisah para rasul. Ini contoh sempurna dari tugasnya cendekiawan. Nyoba nyusun ulang masa lalu dari gema-gema yang kadang saling tabrakan. Tapi ya, di luar semua kebingungan soal identitas ini, ada satu hal yang pasti. 2 orang ini perannya krusial banget. Gereja di Athena waktu itu rapuh setelah pemimpin mereka, Publius, wafat, jemaatnya jadi tercerai-berai. Dan Quadratus lah yang berhasil menyatukan mereka lagi. Ini nunjukin betapa pentingnya kepemimpinan langsung di masa-masa itu. Oke, sekarang kita hadapkan langsung nih kedua ide ini. Kesaksian langsung dari seorang nabi versus teka-teki rumit yang digarap oleh seorang cendekiawan. Ini mungkin pernyataan saksi mata paling dahsyat di seluruh Alkitab. Di ambang kematian, Stefanus itu tidak berdebat atau berteori, dia cuma melaporkan apa yang dia lihat saat itu juga. Inilah esensi dari kesaksian seorang nabi. Nah, ini poin paling pentingnya.
Dunia nggak membunuh dia karena ajaran moralnya. Mereka membunuhnya karena klaimnya atas pengalaman ilahi secara langsung. Kata-kata "aku melihat itu", itulah pelanggaran terbesarnya. Hyuni beli nggak sih penjelasan yang keren banget soal ini? Nabi yang udah mati itu aman, bisa dimasukin ke buku, dipelajari, ditafsirkan, dan dikontrol sama para ahli. Tapi nabi yang masih hidup, wah itu beda cerita. Otoritas mereka nggak datang dari institusi, tapi langsung dari Tuhan. Dan itu sangat mengganggu tatanan yang ada. Nah, ini dia nih yang bikin seorang nabi itu beda. Mereka nggak datang sebagai filsuf yang ngebangun argumen. Mereka datang sebagai saksi yang ngasih laporan kebenaran. Otoritas mereka bukan dari institusi manusia, tapi langsung dari sumbernya. Dan mereka nggak minta kita cuma percaya gitu aja, tapi minta kita buat menguji sendiri kesaksian mereka. Inilah yang bikin mereka begitu berbeda dan seringkali begitu mengganggu. Dan ini membawa kita balik lagi ke Quadratus. Dia dulu menawarkan bukti yang bisa dilihat dan disentuh. Sekarang, hampir 2000 tahun kemudian, kita cuma punya sisa-sisa teks yang terpotong-potong dan catatan sejarah yang saling bertentangan. Kita udah pindah sepenuhnya dari dunianya sang nabi ke dunianya sang cendekiawan. Jadi, dari semua ini, kita sampai pada satu pertanyaan penutup. Sebuah pertanyaan yang sama relevannya buat kita hari ini, seperti halnya di zaman Quadratus. Pada akhirnya, ini pilihannya kan? Apakah kita menemukan kebenaran dengan susah payah, menyatukan kepingan masa lalu, kayak seorang arkeolog? Atau, apakah kita tetap membuka diri pada kemungkinan yang mengejutkan dan seringkali nggak nyaman dari sebuah kesaksian langsung? Terima kasih sudah menyimak.